Kita nak bawa budaya apa ni? Kalau berlaku dekat Kelantan, kamu akan bercakap tentang hak kerajaan. Bila berlaku dekat negeri selain daripada Kelantan dan selain daripada pimpinan kamu akan cakap zalim. Ini apa ni? Budaya apa ni? Kamu nak bawa budaya Konoha datang ke Malaysia ke? Tolong share video. Aksi demonstrasi di Indonesia, yang kerap kali diperbincangkan oleh warganet Malaides dan juga sering diberitakan media Malaides. Namun baru-baru ini aksi demonstrasi pun juga dilakukan warga Malaides. Dan menjadi isu hangat di media Malaides dan juga menjadi bahan perbincangan pro dan kontra para kalangan netizen negeri Malaides. Aksi demonstrasi yang terjadi di Indonesia yang menjadi berita di berbagai media berita Malaides, hingga dijadikan bahan ulasan di sebuah podcast, yang begitu sangat ingin membedah tentang demonstrasi di Indonesia, namun tak disangka, hal itu pun juga terjadi pada negaranya. Aksi demonstrasi yang dilakukan para warga Kampung Baru, hingga terjadinya sebuah kerusuhan yang mengakibatkan kepala seorang polisi terluka, membuat warganet Malaides memberikan kritik terhadap para pendemo. Mereka yang asik membahas dan memberitakan tentang aksi demonstrasi di Indonesia, akhirnya mereka pun juga memberitakan aksi demonstrasi yang terjadi di negaranya, yang penuh pro dan kontra. Namun ada video warga Malaides yang membahas soal aksi demonstrasi tersebut di media sosial, namun pembahasannya itu malah membawa-bawa nama Indonesia. Sontak saja, video dari warga Malaides mengundang ragam komentar, dari netizen Indonesia maupun netizen Malaides. Semalam ramai orang Malaysia cakap condemn orang Indonesia, cakap oh demo lah Indonesia akan hancur lah apalah sebabkan demo lah negara miskin lah apalah. Hari ini pada hakikatnya adalah ada suatu perhimpunan yang amat sangat yang aku tak boleh fikir kan. Punyalah kerajaan Madani bodoh yang sekarang ni macam mana dia usir Melayu daripada Kampung Baru. Apa kau nak cakap lagi? Oh itu diorang dah dapat duit pampasan lah apalah. No, bukan masalah tu. Okay, masalah sekarang ni adalah kerajaan Madani yang sekarang macam mana tak boleh backup benda tu. So apapun yang lebih memalukan lagi, ketua polis daerah Dangwangi cedera. Apa benda ni Malaysia? Korang bayangkan macam mana orang Kampung Baru yang dah beranak, bercicit, bercucu duduk dekat situ, tiba-tiba kena suruh pergi kan. Memanglah diorang ada duit pampasan. Okay, yang aku tak faham sebagian dekat orang Kampung Baru ni, kenapa korang sebagian besar terima duit tu? Kenapa? Itu yang aku tak boleh fikir. Dan satu-satunya yang
membela orang-orang Kampung Baru ni hanyalah Rafidah Ibrahim. Itu yang aku tak habis fikir. So aku tak tahulah apa aku nak boleh cakap lagi. Tapi isu Kampung Sungai Baru ini, Rafidah Ibrahim bersungguh-sungguh untuk mempertahankan tanah dan rumahnya yang mereka sendiri telah bersetuju dengan perjanjian dan mereka sendiri telah menerima pampasan dan mereka telah menandatangani borang untuk perpindahan hak milik. Jadi kenapa rakyat dikerahkan untuk buat rusuhan sampai pecah kepala OCPD atau pegawai polis itu? Ada yang menyatakan bahawasanya mereka dipaksa ketika tanda tangan, mereka dipaksa untuk terima wang pampasan. Makna katanya, zaman Perikatan Nasional itu zalim kerana telah membiarkan rakyat dipaksa untuk berikan tanah dan terima wang pampasan. Kenapa pula kamu nak salahkan kerajaan perpaduan pada hari ini? Kenapa kamu nak salahkan pimpinan pada hari ini? Sedangkan pimpinan pada hari ini tak paksa kamu untuk serahkan rumah dan tanah kamu. Yang paksa kamu adalah zaman pimpinan kamu. Seperti mana Tuan Ibrahim Tuaman. Kita nak bawa budaya apa ni? Kalau berlaku dekat Kelantan, kamu akan bercakap tentang hak kerajaan. Bila berlaku dekat negeri selain daripada Kelantan dan selain daripada pimpinan kamu, kamu akan cakap zalim. Ini apa ni? Budaya apa ni? Kamu nak bawa budaya Konoha datang ke Malaysia ke? Cukup-cukuplah walaun kamu jadi perosak kepada keamanan negara. Kamu bukan Islam ni, cara macam ni. Kamu diajar Islam yang fake. Islam yang tak suka kepada keamanan. Islam yang fake yang diajar oleh ulama-ulama fake ini, maka lahirlah walaun-walaun yang tidak ada perasaan cinta pun kepada negara. Bang, kenapa bawa-bawa Indonesia? Yelah kat Konoha kan banyak demo paling bahaya. Ya, statement Anda salah, itu bisa memicu kesalahpahaman. Seakan-akan negara Anda terlalu suci, bahkan kasus pembunuhan di Malaysia aja nggak beres-beres. Tak payahlah latah, biar Konoha buat, kenapa awak nak terikut juga? Asyik-asyik nak salahkan negara orang. Malaysia tak ada jati diri kah? Sampai-sampai mau ikut-ikut Indonesia? Kata IQ tinggi tapi nyatanya, gak bawa Indonesia gak bakal ramai. Pembunuhan kat Malaysia je tak selesai-selesai, janganlah sok suci sangat anda. Walau dengan Konoha berpisah tiada. Dalam arti budaya Konoha tu ialah perangai dorang yang sambit batu dekat polis, macam hal kasar, bukan warga Konoha ataupun walaun. Jangan bawa negara orang lain, tengok diri kita dalam kampung tu Melayu dengan Melayu. Jangan bawa-bawa Konoha, terserah negaramu mau jungkir balik itu urusanmu. Apa ni salahkan Konoha pula? Jangan bawa nama Konoha, semua balik ke individu masyarakatnya masing-masing. Kau marah, marahlah bang, jangan bawa-bawa negara orang. Malaides, hal macam gini sudah biasa di negaramu, sok-sok bilang budaya Konoha pula kau bilang. Nampak sangat perangai Konoha dah masuk merebak dalam Malaysia. Tak payah sebut pasal Konoha, cermin diri sendiri je. Orang Indonesia tak pernah mengajari rakyat Malaysia berbuat rusuhan, jadi jangan bawa-bawa nama Indonesia. Emosi rakyat sama kalau merasa disakiti, jangan sok suci. Kasihlah betul-betul tuh caption di atas tuh, janganlah bawa-bawa Indonesia, kau yang buat sendiri kau pula bawa negara lain. Kenapa bawa-bawa jiran, skim perangai bangsamu sendiri? Mantap Malaysia bawa budaya Indonesia, Malaysia jadi kuat sebab dah try budaya Indonesia. Rasis banget ya negara Malaysia ini. Budaya Konoha sudah sampai Nepal dan Perancis. Jaga-jaga Malaysia. Kamu kenapa bawah-bawah Konoha, cakap tak serupa bikin bos. Kan kau orang selalu kata IQ tinggi, jika IQ tinggi, seburuk dan sebaik apapun, jika benar-benar IQ tinggi tak akan ikuti jejaknya, tapi punya jati diri sendiri. Benar dan salah setiap orang punya pandangan sendiri, jangan menyangkut pautkan bangsa lain, bukankah bangsa Melayu bangsa beradab? Katanya IQ 150, gak bisa bedakan baik dan buruknya, malu kali nyalahin negara orang. Kita bisa perhatikan sendiri tipikal toksik para warga Malaides yang amat sangat lucu dan menggelikan. Karena orang-orang dengan tipikal tersebut memang kerap membuat playing victim. Mereka yang berbuat,
tetapi mereka malah menyalahkan dan membawa-bawa orang lain. Perilaku ini biasanya lahir dari cara pandang dan kondisi psikologis yang kurang sehat serta kebutuhan yang tidak terpenuhi dalam kehidupan sosial. Sehingga tidaklah heran, jika ada riset yang memaparkan tentang gangguan kesehatan mental warga Malaides yang cukup tinggi, dan itulah yang disebut dengan Denial Syndrome, yang dimana kondisi mental seseorang berusaha untuk menolak atau menyangkal untuk menerima kenyataan, fakta, atau situasi yang sebenarnya terjadi. Meskipun ada bukti yang jelas tentang kondisi yang terjadi, namun tetap selalu saja ada upaya penyangkalan, bahwa itu sesuatu dari luar atau dari pihak lain. Terkait dengan aksi demonstrasi, ada pakar ekonomi dari Malaides, yang baru-baru ini membuat analisa perbedaan tipikal masyarakat Malaides dan Indonesia. Ada juga yang komen, baguslah orang Indonesia ni, bila dia marah kat kerajaan, dia betul-betul tunjuk dia marah. Malaysia, bila lagi? Kita kena faham, Indonesia ni dia as a republic, ya. Dia dapat kemerdekaan dengan mengalahkan penjajah dia. Okay. Which is, kita tahulah, dengan Belanda masa tu kan. Belanda, ya. Jadi dia berkorban nyawa. Ya, darah, dia halau Belanda tu, dia dapat kemerdekaan 1945 lepas perang kan. Jadi dia punya spirit tu lain sikit. And dia dah biasa dengan cara-cara yang kita lihat sekarang ni lah. Masa zaman Presiden Suharto jatuh, berlaku benda yang sama pada riot yang sama pada 1998. Sebab itulah bila berlaku benda macam ni, dia memang tak silu-silu untuk menunjukkan dia punya emosi dia, kan, menunjukkan dia punya kemahuan dan sebagainya. Tapi kenapa ada orang yang masih minta benda macam ini berlaku di Malaysia? Kalau kita nak jadi Malaysia, kita nak ke Malaysia jadi apa yang berlaku di Indonesia sekarang? We shouldn't lah. We shouldn't. Dengan hancurnya kedai, kena looting, orang tak nak datang, dengan turis ramai sekarang, kita dapat kemakmuran dan sebagainya. Kenapa kita nak jadikan benda negatif dan bikinkan perpecahan? Ini yang kita nak elakkan benda-benda yang berlaku. Kalau boleh, kita bergaduh online je kot. Janganlah bergaduh sampai kat luar kan. Sampai physically mencederakan dan sebagainya, menyebabkan korban jiwa dan sebagainya. Sebenarnya dunia memang sedang tidak baik-baik saja, yang artinya tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga terjadi di beberapa negara lain. Negara Malaides meskipun terlihat adem ayem, atau yang terkesan tidak memiliki banyak masalah, sehingga membuat sebagian pihak boleh berbangga dengan kondisi perekonomian yang membaik. Namun dalam hal kehidupan sosial, ada banyak tersimpan ragam isu dan persoalan yang terjadi di negeri Malaides. Yang bisa menjadi bom waktu, yang kapan saja bisa meledak. Cukup sekian video kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.